Pace bene saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Kalau kita membaca kitab suci, kita akan menemukan banyak sekali gambaran atau imajinasi yang digunakan oleh pengarang kitab suci untuk menggambarkan relasi antara manusia dengan Tuhannya. Salah satu gambaran yang dipakai dalam Injil Yohanes mungkin menjadi salah satu gambaran khusus atau gambaran yang mungkin hanya kita temukan dalam iman Kristen, bahwa Allah, Tuhan, yang dalam hal ini Yesus, tidak lagi menganggap relasi antara Allah dengan manusia itu sebagai relasi antara hamba dengan Tuhan, tetapi lebih kepada relasi sebagai seorang sahabat. Kalau kita membaca Injil Yohanes bab 15 ayat 14-15, di situ dikatakan, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Yesus mengubah mindset kita, mengubah sudut pandang kita tentang Tuhan. Bahwa hubungan kita dengan Tuhan bukanlah hubungan yang jauh, tapi hubungan yang dekat, seperti sahabat. Beberapa gambaran yang mungkin membingungkan kita, bagaimana Tuhan menggambarkan kita, menganggap kita sebagai sahabat. Di sisi lain, Tuhan menganggap kita sebagai anaknya. Seperti yang sudah saya katakan bahwa kitab suci mempunyai gambaran yang luas mengenai Tuhan. Kita tidak bisa mengurung Tuhan hanya dalam satu relasi. Sebagai contoh, dalam kitab Hosea, bab pertama, Allah menggambarkan relasinya dengan Israel seperti sepasang suami istri. Lalu di bab 11 di kitab Hosea, Allah menggambarkan relasi antara dirinya dengan Israel seperti seorang bapa dan anaknya. Ada banyak gambaran relasi dalam kitab suci. Tapi apa yang mau disampaikan oleh penginjil Yohanes? Bahwa kita adalah sahabat-sahabat Allah. Di satu sisi, mungkin dalam masa Natal kita mendengarkan pesta keluarga kudus, Epifania, bacaan yang mengatakan kita semua adalah anak-anak Allah. Betul dan tidak salah. Lalu dalam Injil Yohanes dikatakan kita adalah sahabat. Lalu mana gambaran relasi yang benar? Setiap gambaran relasi yang ditulis atau yang diungkapkan Yesus kepada kita memiliki maknanya masing-masing. Ketika kita mengatakan diri sebagai anak-anak Allah, Yesus sebagai yang sulung, dan kita adalah anak-anak berdasarkan rahmat, kita semua adalah saudara. Ketika kita berbicara sebagai saudara, maka yang dominan dan yang utama di situ adalah peran Allah. Karena apa? Karena kita tidak bisa menolak saudara-saudara. Saya tidak bisa mengatakan dia bukan saudaraku. Tidak, saudara-saudara sudah ada sejak dari kodratnya. Ya mungkin dalam relasi kita merasa tidak cocok dengan saudara di dalam keluarga, betul. Tapi relasi kekeluargaan adalah relasi yang sudah ada di dalam hidup kita dan kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih keluarga kita. Dan dalam hal ini pun gambaran mengenai Allah dan umatnya sebagai anaknya merupakan gambaran yang sama, bahwa kita tidak bisa memilih. Allah memberikan berkatnya. Allah mencurahkan rahmatnya dan mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Dalam hal ini, seolah-olah manusia bersikap pasif. Karena apa? Ya kita anak-anak Allah dari rahmat. Yesus mengangkat kita menjadi anak-anak Allah.
Tetapi ada bahayanya kalau kita terlalu memutlakkan pandangan itu, terlalu absolut. Sesuatu yang berbahaya kalau kita mengatakan, saya anak-anak Allah, titik. Lalu apa? Injil Yohanes menyempurnakan pandangan itu semua. Injil Yohanes mengungkapkan bahwa kamu adalah sahabatku. Dan ketika kita memiliki pandangan tentang sahabat, kita bisa memilih. Kita punya kebebasan memilih. Kita tidak mungkin menjadikan seseorang menjadi sahabat kita kalau kita tidak mengenalnya. Beda, kita tidak bisa memilih saudara kita, saudara kandung kita. Karena apa? Karena itu sudah dari kodrat kita. Tetapi ketika kita berbicara soal sahabat, maka ada hubungan di situ, ada usaha untuk mengenal. Maka tidak heran, terutama di Italia, yang mungkin punya kata-kata yang menggambarkan bagaimana hubungan antara sahabat adalah siapa yang menemukan sahabat menemukan harta karun. Dan untuk menjadi sahabat, kita harus mengenal seseorang. Di sinilah Yesus mengajak kita untuk menjadi sahabat Allah, yaitu dengan mengenalnya. Karena seringkali sahabat adalah sarana untuk menyelamatkan kita. Dalam banyak hal misalnya, kita mungkin lebih terbuka kepada sahabat kita daripada kepada saudara kita sendiri. Dalam banyak hal mungkin kita merasa lebih akrab, diterima bersama di antara para sahabat daripada di antara saudara sendiri. Kita mungkin dalam hal ini merasa lebih dirangkul oleh sahabat, merasa lebih nyaman bersama sahabat daripada bersama saudara sendiri. Gambaran mengenai Allah sebagai sahabat sebenarnya bukan hal yang baru. Musa sendiri pun ketika naik ke atas bukit dan melihat Tuhan wajah dengan wajah, mengatakan bahwa Musa berbicara dengan Allah seperti seorang sahabat. Sahabat membutuhkan proses untuk mengenal. Bukan berarti bahwa gambaran anak Allah itu salah, sangat betul. Tetapi ketika kita mengatakan kita adalah anak-anak Allah, di situ karya Allah lebih besar. Di situ rahmat Allah lebih besar dalam diri kita. Karena Dia yang mengangkat kita. Sedangkan ketika menjadi gambaran sahabat dalam Injil Yohanes, maka kita dituntut untuk berperan lebih besar dalam berusaha mengenal Tuhan, dalam berusaha mengetahui kehendaknya. Sama seperti Musa yang berbicara kepada Tuhan wajah ke wajah seperti seorang sahabat, maka kita pun dalam hidup kita sebagai orang Kristen, gambaran mengenai Allah sebagai sahabat sangat penting. Karena apa? Dengan menganggap Allah sebagai sahabat, kita diajak untuk semakin mengenal. Kita diajak untuk berbicara. Kita untuk diajak berkomunikasi dengan Dia. Sahabat, menjadi sahabat adalah relasi yang setara. Di sini Yesus mau merombak sudut pandang manusia tentang Allah. Bahwa tidak ada lagi sekat antara Allah dengan manusia. Kehadiran Yesus di dunia mau menunjukkan bahwa Allah selalu hadir di tengah kita, bersama kita, layaknya seorang sahabat yang merangkul kita. Karena itu, Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa kita pun sebagai orang Kristen tidak boleh terlena dengan sebutan anak Allah. Ingat bahwa Yesus dalam Injil Yohanes mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah sahabat Allah. Sebagai sahabat, kita diajak untuk selalu mengenal, untuk selalu berkomunikasi, untuk selalu mencari kehendak Allah. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, gambaran mengenai sahabat Allah, bahwa kita dipanggil untuk menjadi sahabat Allah,
adalah sesuatu gambaran revolusioner bahwa Yesus melihat hubungan antara Allah dengan manusia bukan lagi sebagai hubungan yang tidak sederajat, Allah di atas dan manusia di bawah. Tidak. Tetapi kehadiran Yesus di dunia merombak semua itu. Bahwa Allah adalah orang, sosok, pribadi yang hadir bersama dan di tengah kita. Kita ingat bahwa Injil Matius pun ketika mewartakan kelahiran Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita, Allah di tengah kita, Allah bersama kita. Maka jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk berjalan dan bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sahabat kita, karena Tuhan adalah rekan kita. Karena kita bukan lagi seorang hamba, kita adalah anak-anak Allah dan kita juga adalah sahabat-sahabat Allah. Tidak heran juga di dalam keluarga, sosok seorang bapak atau orang tua bukan hanya mendidik, tetapi juga menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Orang tua ketika bisa dekat dengan anak, merangkul, memberikan contoh, maka dengan mudah anak itu akan menerima segala perkataan orang tuanya. Begitu juga Allah, begitu juga Yesus yang hadir di tengah kita. Dia tidak menampilkan dirinya sebagai orang yang besar. Dia tidak menampilkan dirinya sebagai Allah dengan segala singgasana dan tahtanya. Tapi dia menampilkan dirinya dalam kesederhanaan, dalam kelemahan, untuk bisa bersama dengan kita, merangkul kita, memberikan contoh kepada kita, dan memberikan teladan kepada kita, supaya kita pun bisa menjadi orang yang mengenal Allah, supaya kita pun bisa seperti Musa, berbicara kepada Allah wajah ke wajah seperti seorang sahabat. Saudara-saudaraku, mari mulai dari sekarang kita jangan pernah ragu untuk berjalan bersama Tuhan, karena kita adalah sahabat-sahabatnya. Pace bene, semoga Allah yang baik menyertai kita selalu.